harus menghilangkan kemiskinan. Kita harus menghilangkan kelaparan. Tidak pantas negara anggota G20 kalau kita masih ada rakyat kita yang lapar. Hai, this is Sultan speaking. Fakta mengejutkan bahwa kurang lebih dari 26 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi menurut penelusuran saya, ada oknum yang benar-benar diuntungkan dari kondisi ini. Ada dugaan bahwa kemiskinan dibiarkan berlangsung karena adanya kepentingan tertentu. Bukan sekedar persoalan ekonomi, kemiskinan tampaknya memiliki sisi gelap yang jauh lebih parah. Lalu siapa yang secara sadar dan tega melakukannya? Teman-teman, ada pertanyaan yang terus menggelayuti benak saya pribadi. Mengapa kemiskinan yang secara teori bisa diberantas dengan kebijakan dan komitmen, justru di Indonesia terasa seperti sebuah penyakit yang tak kunjung sembuh? Kenapa? Negara-negara lain tuh kayak bisa. Kita susah banget. Jawabannya memang di luar Nurul, dan saya prediksi nggak semua orang siap dengarnya. Karena jawabannya nih, bahwa kemiskinan atau lu nih yang nonton video ini, emang dibiarkan miskin tau. Kalau lu sih enak masih punya kuota buat nonton YouTube, punya gadgetnya. Orang-orang lain di luar sana nih yang kemiskinannya lebih ekstrim, dari lu aja itu diduga memang disengaja dijaga agar tetap ada. Ya, siapa lagi kalau bukan oknum pelaku demokrasi itu sendiri yang melakukannya. Ini yang aku maksud oknum peserta demokrasi ya. Lalu kenapa mereka besar kemungkinannya melakukan hal menyedihkan tersebut? Ya jawabannya karena tamak dan rakus terhadap kekuasaan. Tapi dia sadar, gak punya kredibilitas jadi pakai uang aja biar instan bro. Coba kalian baca judul berita satu ini. Judul aja dulu, biar kalian langsung ngerti arahnya kemana. Selama rakyat masih miskin, maka suara mereka diperjualbelikan. Selama rakyat masih jual beli, maka orang-orang ini akan ngegalang dana untuk ngebeli. Biaya politik kan makin lama makin gede. Oh, lu narik ke atas nih. Iya, ini yang lagi dikeluhin sama politisi. Biaya politik semakin besar. Kenapa? Karena rakyat semakin minta. Berdasarkan survei Indonesia Survey Institute tahun 2024, 41% pemilih mengakui menerima uang atau barang dari kandidat. Praktik ini telah menjadikan demokrasi kita sebagai ajang transaksi, bukan kontestasi gagasan. Maka dari sini kita tahu bahwa level demokrasi kita adalah sarana memilih pemimpin bukan berdasarkan kapasitas, melainkan finansial. Bayangkan aja, suara yang sangat berharga itu diperjualbelikan teman-teman. Penelitian pun mengatakan suara masyarakat kelas bawah itu memang lebih mudah dibeli dibandingkan masyarakat kelas atas. Kemiskinan kita terlalu kuat untuk meyakinkan lebih dari sebagian besar warga negara berpenghasilan rendah untuk menolak uang. Kemiskinan seringkali mengakibatkan ketidakseimbangan dalam preferensi kebijakan karena si miskin memiliki kebutuhan finansial yang sangat mendesak. Dan seringkali lebih menghargai uang tunai dan hadiah daripada jenis lainnya. Berarti argumentasi saya bisa dipertimbangkan dong. Kemiskinan sangat mungkin dipertahankan agar transaksi si oknum pemilik kepentingan tadi bisa jadi lebih mudah karena ditukar dengan uang. Perang gagasan udah gak berlaku zaman now. Yang penting uangnya ada dan bisa jadi menang. Masalah bukan semata pada si oknum. Masyarakat juga bisa jadi bagian dari masalah. Karena kemiskinan itu sendiri membuat mereka berharap mendapatkan uang atau bantuan dari kampanye politik. Mereka juga harusnya berupaya agar sadar, kemudian berusaha untuk setidaknya membuat kondisi keuangan lebih baik dan kemudian mampu menolak transaksi suara tersebut. Kemiskinan tidak hanya membuat orang lebih mudah terpengaruh oleh politik uang karena kebutuhan hidupnya yang belum terpenuhi, tapi juga menghambat kemampuan mereka untuk berpikir kritis. Ini emang susah banget ngomongnya ya teman-teman, tapi orang miskin juga perlu sadar, politik uang cuma ngasih manfaat sementara. Pas duitnya habis, masalah tetap ada kan. Kalau kamu bantu melawan masalah ini dengan pilih pemimpin yang benar-benar peduli, yang kerja buat perbaiki kondisi kamu, fasilitas, dan semacamnya, dan pemimpin yang fokus bikin lapangan kerja, yang bukan sekedar beli suara, kita memang berharap manusia-manusianya ada di tahap seperti itu kan. Lihat deh, penelitian juga bilang politik uang di negara miskin malah bikin layanan publik makin semerawut, makin buruk karena ya jelas minim sekali diperhatikan. Pada ujungnya yang dirugikan ya kita-kita juga. Udah sama suara dibeli, mungkin dijanjiin sesuatu yang kosong, jadi manis doang, terus ditinggalin pula. Masih mau terus begini.
Satu lagi, kamu emang mau jadi sasaran si oknum itu untuk dibeli suaranya terus-terusan selama kontestasi? Kalau emang jawabannya iya, fix sekali kemiskinan kamu dan mungkin yang lain se-Indonesia akan tetap ada dan dijaga untuk menjadi ladang produktif mereka nih yang mau maju dalam kontestasi untuk mendapatkan suara. Saya akui masalah ini sih bukan hanya sekedar salah oknum, salah orang miskinnya. Gue juga ada salahnya karena mungkin minim kontribusi. Tapi mulai sekarang insya Allah gue akan coba memaksimalkan kontribusi. Terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.